Bab 1231. Jerry yang dominan. Melihat sidik jari di meja konferensi, para eksekutif tercengang, dan mereka tampak ketakutan. Selain itu, para eksekutif yang berpihak pada Liu Huang terlihat gemetar hingga tak terkendali. Mereka semua merupakan orang biasa sehingga tidak punya kesempatan untuk melihat seberapa hebat ahli seni bela diri dengan kepala mereka sendiri. Jika mereka dibiarkan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jerry yang merupakan seorang ahli bela diri, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Jerry Yang, kamu sangat sombong. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari pintu ruang konferensi. Sesosok parubaya masuk dan diikuti oleh seorang lelaki tua berambut abu-abu. Orang yang berbicara merupakan pria parubaya yang bernama Liu Huang dan Jerry yang sekilas mengenalinya. Lelaki tua berambut putih di belakangnya samar-samar memancarkan aura silat alam Raja Puncak. Jelas sekali, lelaki tua ini adalah anggota keluarga Jiang di kota Kaisar Long. Jika tidak, bagaimana mungkin praktisi setingkat alam raja bisa mengikuti Liu Huang seperti seorang pengikut? Tidak ada seorang pun di sini yang bisa memecat kalian. Ucapan Liu Huang jelas ditujukan kepada para pengurus kelompok eksekutif yang berpihak pada Liu Huang. Robin Luo tiba-tiba menjadi marah. Tahukah apa yang kamu bicarakan? Diam. Liu Huang berkata dengan marah. Jangan mengira hanya karena Jerry yang kembali, dia bisa membelamu. Sudah kubilang Jerry yang tidak akan datang. Untungnya dia kembali. Tapi dia akan mati hari ini. Saat ini keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye sedang mencarinya. Mungkin praktisi kedua keluarga Kekaisaran ini sudah menerima kabar tersebut dan bergegas menuju grup Yanchen. Jerry yang tidak berkata apa-apa dan terus menatap dingin ke arah Liu Huang seolah akan terjadi sebuah pertunjukan. Ketika para eksekutif yang berencana pergi melihat Liu Huang, mereka tidak keluar dan memandang Jerry yang dengan ekspresi provokatif. Jerry yang bahkan tidak menganggap penting keberadaan semut sepertinya. Dia malah memandang Liu Huang dengan mata menyipit dan berkata, bahkan jika keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye berada di sini, mereka bahkan tidak bisa berbuat apapun pada saya. Apalagi kamu. Saat ditatap oleh Jerry Yang, Liu Huang merasa gemetar. Tapi ketika memikirkan janji keluarga Jiang kepadanya, rasa takut di hatinya tiba-tiba menghilang. Jerry Yang, kamu sangat berani dan sombong hingga berani mengatakan ucapan seperti ini. Kamu akan mati. Ucap Liu Huang dengan nada provokatif. Berhenti omong kosong. Tinggalkan pesan terakhir dan aku akan mengirimmu ke dunia akhirat. Jerry yang berkata dengan dingin. Haha. Liu Huang tertawa. Jerry Yang, kamu sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa berlagak sombong di depan saya bahkan jika kamu adalah komisaris grup Yanchen? Sudah kubilang padamu bahwa saya datang ke sini untuk bernegosiasi denganmu atas nama keluarga Jiang di kota Kaisar Long. Kalau kamu menyerahkan grup Yanchen seharga 1 miliar, kamu masih bisa hidup bahagia dengan uang yang banyak. Kalau tidak, jangankan 1 miliar, kamu masih harus mempertahankan nyawamu. Selesai berbicara, praktisi alam Raja Puncak yang berdiri di belakangnya tiba-tiba maju selangkah dan langsung dipenuhi semburan aura silat. Untuk sementara waktu, semua orang di ruang konferensi besar merasakan tekanan yang kuat. Dan wajah mereka terlihat sangat pucat. Apakah kamu tahu siapa dia? Liu Huang berkata dengan arogan. Dia merupakan praktisi keluarga Jiang yang telah mencapai alam Raja Puncak yang bahkan tidak dimiliki oleh praktisi keluarga kerajaan Kyushu. Jerry Yang, saya beri waktu 1 menit. Jika kamu bersedia menyerahkan grup Yanchen, keluarga Jiang akan memberimu 1 miliar. Jika tidak, kamu akan mati hari ini. Ekspresi Robin Luo tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri di depan untuk melindungi Jerry yang sambil menatap tajam ke arah Liu Huang dan berteriak. Beraninya kamu. Dia hanya tahu bahwa Jerry yang sangat kuat. Tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, lelaki tua di samping Liu Huang memberikan banyak tekanan padanya.
Saat ini, dia hanya punya satu ide di benaknya, bahkan jika dia mati, dia akan mati lebih dulu daripada Jerry Yang. Jerry yang merasa sedikit terharu dengan tindakan Robin Luo. Bahkan seekor semut dari alam Raja Puncak juga berani-berani sombong di hadapanku. Jerry yang mencibir dan masih duduk dengan kokoh. Kamu cari mati. Ketika praktisi keluarga Jiang mendengar ucapan Jerry Yang, dia segera menjadi marah dan bergegas ke depan untuk meninju Jerry Yang. Haha, komisaris kalian akan segera mati. Liu Huang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah dia sudah melihat adegan di mana kepala Jerry yang dipukul oleh praktisi dari keluarga Jiang. Komisaris. Robin Luo dengan putus asa bergegas menuju Jerry yang dalam upaya untuk menghadang pukulan itu. Para eksekutif lainnya tampak ketakutan. Melihat praktisi keluarga Jiang hendak menyerang, Jerry yang tiba-tiba berteriak dengan marah. Aura seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Setiap kata yang dia ucapkan tampak seperti sambaran petir bagi praktisi keluarga Jiang. Semua orang kaget karena praktisi alam Raja Puncak dari keluarga Jiang menyemburkan seteguk darah. Dia tampak seperti layang-layang yang putus dari talinya dan terbang langsung keluar dari ruang konferensi hingga membentur luar dinding konferensi dan jatuh ke tanah dengan keras. Setelah itu, dia memuncratkan seteguk darah dan mati. Seluruh penonton merasa terkejut saat ini. Semua orang memandang Jerry yang dengan tidak percaya. Bahkan Liu Huang membelalak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri adegan saat praktisi keluarga Jiang bergegas menuju Jerry Yang. Namun, dia bahkan tidak sempat menyentuh tubuh Jerry Yang. Setelah mendengar kata, "Enyah," praktisi alam Raja Puncak tiba-tiba terbang keluar. Pria itu sudah mati. Ucap salah satu eksekutif senior dengan ketakutan sambil menatap praktisi keluarga Jiang yang tidak bisa memejamkan mata. Apa? Mati? Tidak. Setelah beberapa saat lesu, Liu Huang tampak tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana praktisi keluarga Jiang yang telah mencapai alam raja bisa dibunuh? Liu Huang bergegas menuju praktisi keluarga Jiang seperti orang gila. Dia segera mengetahui bahwa ahli seni bela diri yang menurut dia sangat kuat benar-benar mati. Dan dia dibunuh hanya dengan satu kata. Liu Huang segera berlutut dan merangkak ke kaki Jerry Yang. Dia memohon dengan ketakutan di wajahnya. Komisaris, saya bersalah. Saya telah bersalah. Mereka mengancam saya untuk mengkhianati Anda. Kalau tidak, mereka akan membunuh saya, komisaris. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Jerry yang memandang Liu Huang dengan dingin dan berkata, "Saya yakin Anda telah diancam. Jika kamu tidak bersikap arogan seperti tadi, saya pasti akan membiarkanmu hidup. Tapi sekarang kamu harus mati." Begitu Jerry yang selesai berbicara, dia menusuk tenggorokan Huang Lei dengan sebuah pena di tangannya. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap saat ini. Biasanya para pengurus eksekutif yang berada di tempat hanya mengurus urusan bisnis. Meski mereka tahu seberapa hebat ahli silat, mereka belum pernah bertemu dengan ahli silat. Apa yang mereka lihat dan dengar hari ini membuat mereka hampir pingsan. Para eksekutif yang awalnya mengikuti Liu Huang satu persatu berlutut di hadapan Jerry Yang dan berkata dengan ketakutan, "Komisaris, kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami." Jerry Yang berkata tanpa ekspresi, "Saya ingin kalian menyerahkan semua pekerjaan kalian besok pagi. Jika ada yang berani menyembunyikan informasi atau mengkhianati perusahaan, saya pasti akan melenyapkan kalian secara pribadi." Bersambung. Bab 1232. 3 jam. Penampilan tangguh Jerry yang telah membuat seluruh penonton ketakutan. Tak ada yang berani menolak. Terutama para eksekutif yang berlutut dan memohon ampun. Mereka semua mengatakan bahwa mereka pasti akan menyerahkan pekerjaan mereka pada wakil mereka.
Para eksekutif yang selama ini mengikuti Robin Luo merasa sangat beruntung karena mereka tahu bahwa kesempatan mereka untuk dipromosikan sudah datang. Setelah membubarkan para eksekutif yang mendukung Liu Huang, Jerry yang melirik ke arah seluruh hadirin dan berkata kepada para eksekutif yang tersisa, "Selanjutnya kerjaan kalian akan bertambah dan pada saat bersamaan, gaji kalian akan bertambah 2 kali lipat." Setelah itu, Jerry yang memandang Robin Luo dan berkata, "Selanjutnya, kamu bertanggung jawab mengatur pekerjaan para eksekutif yang dikeluarkan dan menyerahkannya kepada setiap eksekutif di sini." "Baik komisaris," ucap Robin Luo dengan hormat dan bersemangat. Kali ini, meskipun grup Yan Chen menghadapi banyak masalah, ini merupakan berkah tersembunyi. Setidaknya para eksekutif yang merasa tidak puas dengan perusahaan sudah dipecat. Setelah Jerry yang pergi, semua orang baru berani bernapas. Ekspresi semua orang tampak gembira. Selain dari tugas kerja mereka yang meningkat, gaji mereka meningkat 2 kali lipat dan bahkan mereka memiliki kesempatan untuk naik jabatan. "Oke, selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan." Robin Luo secara resmi memulai pertemuan di sebuah perkarangan rumah kota Yan. Pemimpin keluarga. "Saya mendapat informasi bahwa kabarnya Jerry yang berada di Ningxu." Di paviliun perkarangan, seorang sosok parubaya datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan serius. Ketika sosok berambut putih yang duduk di paviliun mendengar perkataan pria parubaya itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Apa katamu? Jerry yang masih hidup di Ningxu?" Mata-mata keluarga Jiang telah mengetahui masalah tentang Jerry Yang. Dia segera mengangguk. Dengar-dengar 12 praktisi alam dewa yang diutus oleh keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye mati di Ningxu. Semua anggota keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye dilanda kepanikan karena takut Jerry yang akan mengunjungi mereka secara pribadi. Ekspresi kepala keluarga Jiang menjadi pucat untuk beberapa saat. Alasan mengapa dia berani memimpin praktisi ke kota Yan adalah karena dia ingin mendapatkan keuntungan karena dia mendengar bahwa kemungkinan Jerry yang sudah mati. Jadi, perhatiannya tertuju pada grup Yan Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia mendapatkan grup Yan Chen, berita bahwa Jerry yang masih hidup sudah terungkap. Hal yang lebih membuatnya takut adalah bahkan semua 12 praktisi alam dewa yang dikirim oleh keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye tewas. Beritahu semua orang untuk segera meninggalkan kota Yan dan kembali ke kota Long. Kepala keluarga Jiang tidak lagi bersikap ragu dan segera mengeluarkan perintah. Pria parubaya itu segera pergi. "Aku tidak pernah berpikir bahwa sekali membuat kelalaian dapat membawa konsekuensi yang fatal bagi keluarga Jiang," ucap Kodo Jiang dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul bahwa begitu Jerry yang kembali ke kota Yan, keluarga Jiang tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Bam! Pada saat ini, terdengar suara keras. Pria parubaya yang baru saja diutus olehnya tampak seperti layangan terputus dan terbang langsung menuju paviliun tempat Kodo Jiang berada. Pria parubaya itu jatuh ke tanah dan tewas dalam sekejap. "Siapa?" Ekspresi Kodo Jiang tiba-tiba berubah menjadi marah. Dia mendongak dan melihat wajah muda yang familiar berjalan ke arahnya. "Jerry Yang." Seluruh tubuh Kodo Jiang gemetar tak terkendali. Baru saja dia khawatir Jerry yang sudah kembali ke kota Yan. Tapi sekarang Jerry yang muncul di rumahnya. Saat ini, lusinan praktisi dari keluarga Jiang mengepung Jerry yang di tengah. Mereka semua memandang Jerry yang dengan ekspresi ketakutan. Jerry yang memandang Kodo Jiang tanpa ekspresi dan bertanya, "Kamu ingin menggunakan 1 miliar untuk mengakuisasi grup Yan Chen yang bernilai ratusan miliar?" Kaki Kodo Jiang melunak dan dia langsung berlutut di tanah. "Tuan Yang, Anda salah paham. Anda salah paham." Kodo Jiang gemetar dan berkata, "Bagaimana mungkin saya berani menginginkan grup Yan Chen? Benarkah?" Mata Jerry yang memancarkan niat membunuh. Apakah lelaki tua ini benar-benar menganggap dirinya bodoh dengan berbohong padanya? Tidak peduli apakah kamu mau atau tidak. Tidak perlu ada keluarga Jiang lagi.
Jerry yang berkata tanpa ekspresi sambil menjentikkan jarinya. Krek, dalam keterkejutan semua orang. Lubang darah muncul di antara alis Kodo Jiang. Tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Dan dia mati dengan mata terbuka. Semua orang merasa terkejut. Di kota Long, keluarga Jiang merupakan keluarga pertama setelah keluarga Kekaisaran Long. Sebagai pemimpin keluarga, Kodo Jiang bahkan lebih sakti dan dia telah mencapai alam dewa tahap akhir. Namun, orang yang begitu kuat malah dibunuh oleh Jerry yang dalam sekejap. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Jerry yang membunuh Kodo Jiang. Mereka hanya melihat lubang berdarah muncul di antara alis Kodo Jiang hanya dengan satu jentikan jari Jerry yang. Satu pukulan bisa langsung membunuh praktisi alam dewa tahap akhir. Benarkah di dunia ini ada orang sekuat ini? Bunuh. Mata Jerry yang langsung memancarkan niat yang kuat dan dia memberi perintah untuk membunuh. Tiba-tiba, ratusan orang kuat berseragam muncul dan bergegas membunuh anggota keluarga Jiang. Mereka merupakan pasukan bayangan. Sejak Jerry yang mendirikan pasukan bayangan, dia menyerahkan segala tanggung jawab pada Charles Ma. Kini Charles Ma tidak lagi memimpin. Jadi Ken Kokian yang memimpin. Di antara 100 prajurit elit ini, mereka merupakan praktisi alam Raja Puncak dan dikirim oleh aliansi keluarga kerajaan tapi dipertahankan oleh Jerry yang melalui suatu skema. Meskipun keluarga Jiang merupakan keluarga pertama di bawah keluarga Kekaisaran Long, orang terkuat hanya kepala keluarga Jiang, Kodo Jiang yang telah mencapai alam dewa tahap akhir. Setelah itu, tidak ada praktisi alam dewa lagi. Para pasukan bayangan hanya bertarung dalam waktu 5 menit dan semua praktisi keluarga Jiang berjatuhan dalam genangan darah. Kak Chen. Ken Kokian menghampiri Jerry Yang. Membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Jerry yang mengangguk dan melirik ke belakang Ken Kokian. Dia melihat ratusan elit dengan puas. Dia masih ingat saat pasukan bayangan pertama kali didirikan. Selain dari Charles Ma dan Ken Kokian, tidak ada orang lain yang hebat. Hanya dalam 1 tahun, pasukan bayangan telah berkembang pesat hingga tak terkalahkan di bawah keluarga kekaisaran. Apakah Kak Chen punya perintah? Ken Kokian tiba-tiba bertanya. Ada kilatan tajam di mata Jerry Yang. Dia menyipitkan mata dan berkata, sudah waktunya mengusir kekuatan asing dari kota Yan. Mata Ken Kokian tiba-tiba menyusut. Kak Chen. 4 keluarga kekaisaran besar telah membawa praktisi untuk menetap di kota Yan. Di antaranya ada praktisi alam dewa yang menjaga kawasan itu. Akan sangat sulit mengusir mereka semua. Jika saya menyuruh mereka keluar dari kota Yan, apakah mereka berani tidak pergi? Jerry yang tampak bangga dan langsung memerintahkan. Sebar berita itu atas nama saya di kota Yan dalam waktu 3 jam. Semua kekuatan asing harus keluar dari kota Yan. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Baik, Kak Chen. Meskipun Ken Kokian terkejut, dia juga tahu bahwa Jerry yang melakukan ini karena ada alasan tersendiri. Jadi dia segera menjalankan perintah. Semua anggota pasukan bayangan tampak gembira. Tiba-tiba mereka merasa darah di tubuh mereka mendidih. Segera, berita Jerry yang kembali ke kota Yan menyebar ke seluruh kota Yan. Di sebuah rumah mewah di kota Yan, keluarga kekaisaran Ye. Ekspresi dia penuh amarah. Tampaknya bajingan ini terlalu sombong. Dia malah menyuruh kami keluar dari kota Yan dalam 3 jam. Tampaknya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa kota Yan. Bersambung. Bab 1233. Gagal membentuk aliansi. Tidak hanya keluarga kekaisaran Ye di kota Yan yang marah. Bahkan beberapa keluarga terpandang lainnya yang ditempatkan di kota Yan juga marah. Dia menyuruh kita keluar dari kota Yan dalam 3 jam. Dia ingin menghancurkan semua usaha kita di kota Yan. Tidak. Kita tidak boleh duduk diam. Kita harus membentuk aliansi untuk menghadapinya. Ya.
Kita harus membentuk aliansi. Satu-satunya cara kita bisa melawan Jerry yang adalah dengan membentuk aliansi. Untuk sementara waktu, sekelompok orang berkuasa setuju untuk membentuk aliansi. Di kamar VIP lantai atas Hotel Internasional Kota Yan, lebih dari selusin pejabat dari seluruh Kyushu berkumpul. Mereka sudah lama berada di Kota Yan sehingga mereka sudah saling kenal. Tapi ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Halo, keluarga kedua Ye. Saya merupakan Kato Zhang dari keluarga Zhang di kota Kaisar Ye. Halo, keluarga kedua Ye. Saya merupakan Sono He dari keluarga He di kota Kaisar Long. Halo, keluarga kedua Ye. Saya, untuk beberapa saat. Lebih dari selusin pejabat yang hadir berdiri satu demi satu dan berinisiatif menyambut keluarga kedua Ye yang duduk di depan. Kini, dari 4 keluarga kekaisaran besar Kyushu yang berada di ibu kota Yan, begitu keluarga kekaisaran Duan dan keluarga kekaisaran Sangguan mendapat berita dari Jerry yang untuk meninggalkan Kota Yan, mereka membawa keluarganya dan segera pergi. Hanya keluarga kekaisaran Ye dan keluarga kekaisaran Long yang tetap berada di Kota Yan. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh keluarga kekaisaran Long. Mereka tidak keluar dari Kota Yan. Dan mereka tidak bergabung dengan pertemuan aliansi yang dibentuk oleh keluarga kekaisaran Ye. Jadi di antara para hadirin, keluarga kedua kekaisaran Ye mempunyai status tertinggi. Jangan khawatir, semuanya, saya, Josh Ye, tidak akan pernah membiarkan segala usaha kalian di Kota Yan hancur dalam satu hari. Kepala keluarga kedua Ye berdiri dan berkata dengan serius. Hari ini kita semua berkumpul di sini dengan tujuan yang sama. Untuk terus tinggal di Kota Yan. Kita harus bersatu dan membiarkan Jerry yang tahu bahwa sudah waktunya kita bersatu. Saat waktunya tiba, dia hanya bisa membiarkan kita tetap berada di Kota Yan. Josh Ye berkata dengan penuh semangat. Seperti seorang pembicara. Bagus. Apa yang dikatakan kepala keluarga kedua Ye sangat bagus. Kita harus bersatu dan memberitahu Jerry yang bahwa di saat para keluarga hebat bersatu. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Untuk sesaat, semua orang berteriak kegirangan. Seolah-olah mereka telah melihat adegan Jerry yang berlutut dan memohon ampun. Kepala keluarga kedua Ye. Kita harus membentuk aliansi dengan anggota paling kuat untuk membunuh Jerry Yang. Pada saat ini, seorang sosok parubaya berdiri dan berkata dengan tatapan arogan. Dengan kekuatan besar yang dikirim oleh pasukan kita pasti bisa membunuh Jerry Yang. Ya, daripada menunggu Jerry yang mengusir kita. Kenapa kita tidak menyerang dulu? Bukankah dia mengatakan bahwa dia hanya akan memberi kita waktu 3 jam untuk keluar dari Kota Yan? Kalau begitu kita harus membunuhnya terlebih dahulu sebelum 3 jam berlalu. Semua orang berbicara satu demi satu. Saat ini, mereka telah melakukan banyak upaya di Kota Yan. Bahkan banyak keluarga yang telah menginvestasikan dana dengan jumlah yang sangat besar di Kota Yan. Jika mereka pergi sekarang, kerugian yang mereka alami akan sangat besar. Setelah Josh Ye terdiam beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Jerry yang tidak terduga. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan. Kalau tidak ada peluang menang jika kita ingin membunuhnya. Semua kekuatan. Semua orang menghirup udara dingin. Jika ada begitu banyak kekuatan besar yang bergabung dan termasuk keluarga kekaisaran Ye, mungkin masih ada harapan bagi mereka. Kan, sekarang, Josh Ye mengatakan bahwa dia ingin menyatukan seluruh kekuatan untuk menghadapi Jerry Yang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ya, kita harus mengumpulkan seluruh kekuatan. Josh Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Jerry sangat hebat. Sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa dia telah mencapai alam transenden. Alam transenden? Apa itu alam transenden? Tanya seseorang. Itu merupakan salah satu tingkat seni bela diri setelah alam dewa puncak. Josh Ye berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Orang itu menghirup udara dingin dan berkata dengan tatapan tidak percaya. Apakah masih ada tingkat seni bela diri seperti itu?
Kepala keluarga kedua Ye. Bahkan jika dia benar-benar sekuat itu. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, setidaknya kita dapat mengumpulkan puluhan praktisi alam dewa. Kan? Dengan kekuatan yang begitu kuat masih tidak bisa membunuhnya. Josh Ye juga berpikir seperti ini. Tentu saja dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Meskipun dia khawatir, dia juga percaya bahwa jika dia menggabungkan sekitar 30 praktisi alam dewa untuk membunuh Jerry Yang, mereka masih mempunyai harapan untuk menang. Baiklah kalau begitu. Mari kirim 2 praktisi alam dewa dari masing-masing keluarga. Jika kalian tidak mempunyai 2 praktisi alam dewa, kalian bisa memberi kompensasi kepada keluarga yang mengutus praktisi alam dewa seharga 10 miliar per orang. Bagaimana menurut kalian? Josh Ye tiba-tiba bertanya. Tidak sulit menukar 10 miliar dengan praktisi alam dewa. Oke, saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Semua orang langsung setuju dan segera mulai menentukan jumlah praktisi alam dewa dari setiap keluarga yang bergabung dalam aliansi. Tak lama kemudian, mereka memperoleh data. Dari 17 keluarga tersebut, mereka mendapatkan 27 praktisi alam dewa. 2 keluarga di antaranya bahkan tidak bisa menghasilkan satu pun praktisi alam dewa. Masing-masing dari 3 keluarga hanya punya 1 praktisi alam dewa. Hasilnya, 17 keluarga hanya mempunyai 27 praktisi alam dewa dan mengeluarkan 70 miliar yuan untuk menangani Jerry Yang. Oke, kalau begitu, mari kita buat pengaturan sekarang agar 27 praktisi alam dewa bisa bertemu dan menyuruh mereka untuk membunuh Jerry Yang. Kata Josh Ye. Bam! Saat dia selesai berbicara, terdengar suara keras. Semua orang terkejut dan pintu ruangan hancur. Siapa? Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka tampak marah. Di bawah tatapan semua orang, seorang muda berjalan perlahan. Dalam sekejap, semua orang mengetahui pemuda itu. Jerry Yang. Sekilas Josh Ye mengenali Jerry Yang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah mendengar ucapan dia, semua pejabat yang melihat Jerry Yang sebagai orang yang berkuasa langsung tampak panik. Mereka baru saja bersumpah untuk membunuh Jerry Yang dan sekarang, Jerry Yang datang sendirian yang membuat mereka takut. Ada banyak orang yang hadir. Meski ini baru pertama kali bertemu Jerry Yang, sempat beredar rumor tentang Jerry Yang sehingga mereka sudah sangat mengenalnya. Orang yang berani menghadapi keluarga kekaisaran dan berani membunuh keluarga kekaisaran adalah orang-orang yang kuat. Tapi apakah mereka benar-benar mampu menghadapinya? Kalian ingin bergabung untuk membunuhku? Jerry Yang menyipitkan matanya. Tiba-tiba niat menakutkan menyebar dari tubuhnya. Untuk sementara waktu, suhu di ruang pribadi turun beberapa derajat. Jerry Yang, kami sedang berdiskusi tentang membentuk aliansi untuk membunuhmu. Tidak disangka kamu akan datang secepat ini. Kalau begitu, bagus juga. Kami tidak perlu mencarimu lagi. Josh Ye menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan gigi terkatup. Semuanya, tunggu apa lagi? Berdasarkan pembahasan tadi, biarkan praktisi kalian menyerang. Josh Ye melirik semua orang dan berkata dengan dingin. Tepat ketika Josh Ye masih menggantungkan harapannya pada berbagai kekuatan, dia melihat bahwa salah satu keluarga dari kota Long segera berlutut. Tuan Yang, keluarga Lu sama sekali tidak berpikir untuk bergabung dan berurusan dengan Anda. Saya akan memimpin keluarga Lu keluar dari kota yang sekarang. Setelah keluarga Lu berlutut, beberapa pemimpin keluarga berlutut di kaki Jerry Yang. Mereka menangis dan memohon, Tuan Yang, keluarga An tidak berniat untuk berurusan dengan Anda. Kami akan pergi sekarang dan tidak akan pernah datang ke kota yang seumur hidup ini. Hanya dalam beberapa puluh detik. Selain dari keluarga kekaisaran Ye, 16 pasukan yang semula setuju untuk melawan Jerry Yang, semuanya berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Josh Ye tiba-tiba membeku. Bersambung.
Bab 1234. Bertemu dengan Denny. Awalnya mereka setuju untuk menangani Jerry yang bersama-sama. Tapi setelah Jerry yang berada di sini, mereka malah berlutut dan memohon belas kasihan. Ini membuat ekspresi Josh Ye terlihat sangat muram. Dan pada saat yang sama, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Ada terlalu banyak legenda tentang Jerry Yang. Dia tidak tahu seberapa hebat kekuatan yang bisa dikerahkan Jerry yang saat ini. Jika dia berada di alam dewa, dia masih yakin bahwa dirinya bisa menang dalam membunuh Jerry dengan menggunakan praktisi alam dewa dari keluarga Kekaisaran Ye. Namun takutnya Jerry yang sudah pulih hingga alam dewa puncak, melihat keluarga kaya dan berkuasa yang berlutut di tanah. Jerry yang tampak tenang dan matanya yang tajam tertuju pada Josh Ye. Jerry Yang, jangan berpikir karena orang-orang ini takut padamu. Tidak ada yang akan membunuhmu. Josh Ye mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat. Sebulan yang lalu, kamu hampir dibunuh oleh praktisi alam transenden. Sekarang kamu takut terluka parah dan belum pulih. Kan? Seberapa hebat kekuatan yang bisa kamu keluarkan sekarang? Mungkin kamu bahkan belum mencapai alam dewa tingkat puncak. Kan? Tapi di sini, ada satu praktisi alam dewa tingkat puncak dan dua praktisi alam dewa tahap akhir dari keluarga Kekaisaran Ye. Apakah kamu pikir setelah mereka bergabung untuk membunuhmu, kamu masih bisa hidup? Jelas sekali. Berita bahwa 12 praktisi yang dikirim oleh keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye tewas belum diketahui oleh Josh Ye. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ucapan bodoh seperti itu. Fakta bahwa dua keluarga kekaisaran kehilangan hampir separuh praktisi terhebat sangatlah penting. Keluarga Kekaisaran Long dan keluarga Kekaisaran Ye pasti tidak akan mempublikasikannya keluar dunia. Jika keluarga lain mengetahui hal ini, mungkin kedua keluarga kerajaan ini juga akan menghadapi bahaya dibantai. Jerry yang menatap Josh Ye dengan dingin, menyipitkan matanya dan berkata, awalnya aku berencana untuk mengampunimu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Saat suaranya turun, dia melambaikan tangannya dengan santai. Ekspresi wajah Josh Ye tiba-tiba membeku. Saat semua orang terkejut, tubuhnya perlahan jatuh. Semua orang melihat garis tipis muncul di leher Josh Ye dan diikuti dengan darah yang muncrat keluar dari garis itu. Tiba-tiba seluruh ruangan menghening. Semua orang ketakutan dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. 3 praktisi alam dewa dari keluarga Kekaisaran Ye juga ketakutan. Bahkan kepala praktisi alam puncak dewa dari keluarga Kekaisaran Ye juga gemetar dan tampak ketakutan. Josh Ye memiliki garis keturunan langsung dari keluarga Kekaisaran Ye sehingga dia memiliki kekuatan alam dewa tahap tengah. Namun sekarang, bahkan dia tidak bisa menahan serangan Jerry Yang dan dibunuh di tempat. Hal terpenting adalah aura silat di tubuh Jerry Yang tidak bergejolak dan kelihatan sama seperti orang biasa. Namun mereka tahu bahwa Jerry Yang sama sekali bukan orang biasa. Bahkan para praktisi alam dewa tingkat puncak tidak mengetahui bagaimana Josh Ye dibunuh oleh Jerry Yang. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan Jerry Yang saat ini telah melampaui alam dewa puncak. Tuan Yang, kami tidak bermaksud bergabung untuk membunuh Anda. Josh Ye mengancam dan menyuruh kami untuk bergabung dan mengirim praktisi untuk bekerja sama. Tapi kami benar-benar tidak berani. Dalam sekejap, semua kepala keluarga memohon dan membenturkan kepala ke tanah untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Jerry yang bahkan tidak tertarik pada semut-semut ini dan berkata dengan suara dingin, mulai sekarang, 17 keluarga yang berada di sini harus menyuruh seluruh praktisi alam dewa pergi ke wilayah perang dan mengabdi pada Kyushu. Kalaupun ada kepala keluarga yang sudah mencapai alam dewa, dia harus pergi ke wilayah perang. Kalau ada yang berani bersembunyi, maka keluarga kalian tidak perlu hidup lagi. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba aura menakutkan menghilang. Bam bam bam. Dalam keterkejutan semua orang,
Meja bundar kayu yang berharga itu langsung hancur oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi serbuk gergaji. Ini. Para petinggi yang hadir merupakan tokoh utama dari keluarga terpandang di Kyushu. Bahkan sejak kapan kepala keluarga pernah melihat cara kejam seperti itu? Semua orang tercengang. Yang ada hanya ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Mereka tidak berani membangkang Jerry Yang. Tapi jika meminta mereka mengirimkan semua praktisi alam dewa dari keluarga mereka ke wilayah perang. Bagi mereka itu merupakan malapetaka. Namun, mereka tidak berani membantah perintah Tuan Yang. Jadi satu persatu dari mereka berkata, "Tuan Yang, jangan khawatir. Sekarang kami akan mengatur praktisi alam dewa untuk segera bergegas ke wilayah perang. Untuk melayani Kyushu." Jerry yang mengabaikan semua orang dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam waktu setengah hari. Jerry yang pergi ke banyak tempat sejak dia kembali ke kota Yan. Kemanapun dia pergi, semua orang pasti akan merasa putus asa. Dan berita kepulangannya telah menyebar ke seluruh kota Yan. Untuk sementara waktu, banyak keluarga terpandang dari luar yang datang ke kota Yan pun pergi satu demi satu. Bagus. Kalau ada Tuan Yang di sini. Tidak ada yang berani berbuat sewenang-wenang di kota Yan. Tuan Yang merupakan raja kota Yan. Hidup Tuan Yang. Untuk sesaat, keluarga-keluarga lokal di kota Yan bersorak-sorai. Sejak berita Jerry yang meninggalkan kota Yan menyebar, keluarga hebat dari seluruh Kyushu hampir menguasai seluruh kota Yan. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga lokal dari kota Yan. Sekarang, Jerry yang mengambil langkah tegas untuk menekan sekelompok orang kaya yang berkuasa dan mengusir mereka semua dari kota Yan. Geral Yuen memandang Jerry yang dengan tatapan rumit. Dia tiba-tiba tidak tahu harus memanggil Jerry yang dengan panggilan apa. Dia tidak tahu apakah harus memanggilnya Tuan Yang atau Jerry Yang. Untuk apa ayah bersikap terlalu sopan di depan putramu? Merasakan Geral Yuen tampak sangat sopan. Jerry yang merasa kasihan pada pria paruh baya tersebut. Saat Geral Yuen mendengar Jerry yang memanggilnya ayah, matanya langsung basah. "Baik, kamu akan selalu menjadi anakku." Geral Yuen tampak bersemangat dan beberapa kali menepuk bahu Jerry yang dengan keras. Para anggota keluarga Yuen lainnya tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Saat ini, Jerry yang mempunyai keluarga di kota Yan. Tapi dia tetap bersedia mengakui Geral Yuen sebagai ayahnya. Bagi keluarga Yuen, ini tentu merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan. Selama Jerry yang tidak meninggal, keluarga Yuen akan selalu mempunyai status tertinggi di kota Yan. Jerry Yang, saat ini, di belakang kerumunan, seorang sosok muda memandang Jerry yang dengan niat membunuh di wajahnya. Seolah merasakan niat membunuh dari pihak lain. Jerry yang mengerutkan kening dan tanpa sadar melihat ke belakang kerumunan. Dia melihat wajah familiar yang tanpa malu-malu menunjukkan niat membunuhnya. Denny Yuen. Jerry yang memandang pihak lain dengan tenang dan berkata dengan tenang. "Hanya karena aku tidak ingin perhitungan denganmu bukan berarti kamu dapat sesuka hati memperlakukanku. Demi ayah, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi jika kamu berani berbuat tidak-tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu." Begitu dia selesai berbicara, tekanan seni bela diri yang menakutkan tiba-tiba melanda ke arah Denny Yuen. Bersambung.